Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Jadi hari ini kita masuk ke kelompok 5 ya, tentang normalisasi data. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang IRD ya. Jadi ada kalanya itu sebelum membuat IRD itu kita harus melakukan normalisasi ya, normalisasi data. Jadi di sini nanti normalisasi ini kita berbicara tentang tabel ya. Jadi yang dikerjakan itu ya bentuknya tabel. Jadi nanti sambil jalan lihat contohnya ya. Ini yang pertama dulu, pengertian dari normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design ya, sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu tabel ya. Jadi dalam satu tabel itu kita kelompokkan atribut-atributnya yang kira-kira berhubungan atributnya itu kita kelompokkan menjadi satu. Untuk kelompok yang berbeda ya atribut yang memiliki kesamaan yang sama ya. Jadi kita kelompokkan dari suatu tabel atau relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik ya, tanpa redundansi. Jadi dengan adanya normalisasi ini kita bisa meminimalisir ya terjadi redundansi. Ya kalau bisa ya tidak ada terjadinya redundansi ya. Biasanya redundansi ini kalau untuk data yang sangat banyak itu ya paling enggak itu bisa diminimalisir aja. Kalau untuk data-data tabel-tabel yang jumlahnya sedikit itu ya diusahakan redundansinya dihilangkan. Nah, dengan normalisasi itu bisa dilakukan ya, menghilangkan redundansi yang ada. Kemudian normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity itu bisa dihilangkan. Jadi data-data yang ambigu itu ya, yang tidak jelas atau formatnya berbeda itu bisa kita hilangkan atau kita satukan menjadi satu format. Karena contoh sebelumnya itu kan di materi sebelumnya itu kelas, nah itu ada di suatu tabel kelas menggunakan isinya adalah kelas A dan kelas B. Tabel yang berbeda untuk atribut kelas itu menggunakan nilai ganjil dan genap. Jadi bisa kita satukan ya. Kira-kira format yang biar seragam itu pakai yang mana, yang kelas A atau B atau ganjil dan genap. Kemudian ini entitas, pengertian entitas mungkin saya skip aja ya, karena ini sudah dibahas sebelumnya di IRD. Ini slide-nya juga sama. Kemudian ini jenis atribut. Jenis atribut jadi ada 5 ya. Yang bisa diingat. Atribut K itu atau primer K ya. Kemudian atribut simple, nilainya tunggal. Atribut multi-value itu yang nilainya banyak ya. Kemudian atribut komposite itu yang masih bisa kita uraikan lagi menjadi atribut-atribut yang lebih kecil di dalamnya. Contohnya alamat ya, bisa kita pecah atau uraikan menjadi jalan, kota, kabupaten, dan lainnya. Kemudian atribut derivatif ini atribut yang dihasilkan dari turunan atribut. Ya. Jadi ini kan sudah dibahas ya di sebelumnya. Kemudian masuk ke normalisasi, tujuannya adalah yang pertama adalah minimalisasi redundansi atau pengulangan data. Kemudian yang kedua adalah memudahkan identifikasi entitas. Jadi dengan melakukan normalisasi data, yang awalnya kita nggak tahu itu kira-kira di dalam sistem itu butuhnya entitas apa saja. Jadi kalau kita melakukan normalisasi, itu secara tidak langsung nanti akan terbentuk sendiri atau teridentifikasi sendiri. Jadi entitas yang diperlukan. Jadi sesuai dengan tabel.
Jadi dengan identifikasi entitas baru bisa kita gambarkan ke dalam IRD ya. Karena IRD kan sudah harus tahu entitasnya apa saja, atributnya apa saja. Kemudian selanjutnya mempermudah pemodifikasian data. Jadi dengan normalisasi itu seperti tujuan pertama itu kan terjadinya minimalisasi redundansi ya. Jadi redundansi ini kan pengulangan data. Jadi pada saat kita ingin memodifikasi data, jadi nggak seperti yang di pertemuan pertama ya, ada sistem yang tradisional itu memiliki database tersendiri sendiri-sendiri. Soalnya tabel mahasiswa sama-sama memiliki tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa satu diupdate, dimodifikasi, yang satunya tidak dimodifikasi. Nah, kan akan bermasalah. Gitu ya. Yang normalisasi itu ya tabel mahasiswa itu yang menjadi satu, bisa digunakan untuk aplikasi yang berbeda. Jadi cukup, jadi tabel mahasiswanya ya hanya satu tempat, kita ubah satu tempat itu, semua tabel yang berhubungan dengan tabel mahasiswa tersebut yang akan mengikuti perubahan yang ada di tabel mahasiswa. Itu ya tujuan normalisasi. Kemudian mencegah terjadinya anomali, keanehan atau penyimpangan tadi yang format tadi. Kemudian proses normalisasi, data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Jadi normalisasi ini ya berupa tabel ya, data awal. Jadi misalnya pada saat kalian, misalnya nanti ya, pada saat PKL atau tugas akhir ya, di misalnya studi kasus di mana gitu ya, kalian mendapatkan data itu ya, data. Misalnya data yang didapatkan itu dalam bentuk Excel misalnya, dan ya, terdapat ya, tergantung tempatnya ya. Misalnya aja, misalnya dalam satu tabel itu sangat banyak kolom-kolomnya itu ya. Dan kalau kita analisa itu ternyata bisa dipisahkan itu. Dan dari tabel yang awal itu yang kita akan normalisasi ya. Nanti berdasarkan nanti di dalam normalisasi itu ada beberapa tingkatan. Jadi ada 6 tingkatan normalisasi, tapi nggak mesti semuanya dilakukan ya tingkatannya. Karena biasanya untuk sampai tingkatan ketiga aja sudah cukup baik itu tabel yang kita hasilkan. Sehingga bisa kita terapkan ke dalam sistem basis data. Kemudian apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Jadi kembali ke tingkatan tadi, tingkatan itu memiliki syarat-syarat ya nanti. Jadi kita lihat syaratnya di slide berikutnya. Dan syarat-syarat ini dari setiap tingkatan itu syarat yang ada itu ada kemungkinan memecah tabel yang sudah ada ya menjadi lebih sederhana. Jadi tadi contohnya misalnya tabel yang didapat pada saat PKL atau tugas akhir itu hanya satu tabel, itu bisa kita pecah menjadi beberapa tabel ya. Itu sesuai dengan hubungan antar atributnya yang sama yang menjelaskan suatu entitas dari atribut beberapa atribut itu bisa kita kelompokkan menjadi satu. Kemudian tahapan normalisasi, ya ini tingkatannya ada 6 ya. Ada 1 NF sampai 5 NF. NF itu normal form ya, kepanjangannya. Jadi yang paling ringan itu adalah 1 NF, tingkatan yang paling ringan ya. Kemudian tingkatan yang paling ketat itu adalah 5 NF. Nah, jarang sampai 5 NF, biasanya sampai 3 NF itu sudah cukup baik ya, tabel yang dihasilkan. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3 NF atau 2 NF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Nah, ini urutannya.
Jadi tingkatannya dari ringan ke berat. Ada 1 NF, 2 NF, 3 NF, BCNF. BCNF itu voice code normal form. Kemudian 4 NF, 5 NF. Jadi ada 6 tingkatan. Biasanya sampai 3 NF ini udah baik. Untuk yang tingkatan yang ketat-ketat ini biasanya untuk jumlah database yang sangat banyak, ya. Itu yang bisa sampai 5 NF. Tapi kalau untuk misal PKL, TA itu kan aplikasinya kan nggak sekompleks yang untuk apa ya, untuk aplikasi yang besar gitu ya, seperti aplikasi besar. Karena PKL dan TA itu ya pasti isinya ya hanya beberapa tabel saja. Jadi kira-kira sampai 3 NFT ya sudah cukup memadai. Kemudian syarat tabel normal. Jadi sebuah tabel dikatakan baik, efisien, atau normal jika memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, jika ada dekomposisi, ada istilah dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman, ya, proses join decomposition. Jadi maksudnya pada saat kita menguraikan satu tabel tadi ya menjadi beberapa tabel, kalau kita ingin mengembalikan tabel-tabel yang hasil pecahan tersebut menjadi satu tabel itu bisa dilakukan ya tanpa terjadinya perbedaan sama sekali. Jadi harus sama persis seperti keadaan awal saat dia dikembalikan ke seperti tabel awal. Itu lossless. Kemudian yang kedua adalah terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Nanti ada istilah ini ya, kebergantungan fungsional itu nanti kita gunakan di mulai tingkatan 2NF, 3NF, dan seterusnya. Karena itu yang menentukan nanti keterhubungan antara atributnya ya. Jadi perlu kita buat, jadi biasa kita singkat dengan FD ya. Kemudian yang ketiga, tidak melanggar voice code normal form BCNF ya. BCNF-nya yang tingkatan keempat ya. Tapi jika tingkatan keempat ini tidak terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar tingkatan ketiga yang 3NF. Bentar ya. Oke, kemudian tabel universal. Universalnya adalah sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan, ya bukan merupakan tabel yang baik. Jadi tabel yang seperti saya kasih contoh tadi, pada saat kita menerima tabel dari suatu tempat, gitu ya, itu ada kemungkinan merupakan tabel universal, ya, karena merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Ini nggak bagus buat tabel di dalam basis data, karena ada kemungkinan akan banyak terjadi redundansi data ya di dalamnya. Misalnya contohnya seperti ini. Ya. Jadi ini satu tabel nih, satu tabel itu berisi ada nomor mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode dosen, nama dosen, dan nilai. Nah, contoh seperti ini nggak bagus ya tabelnya. Tapi mesti kita uraikan ya, kita dekomposisi menjadi tabel-tabel yang lebih sederhana. Nah, kalau kita lihat banyak terjadi redundansi ya, redundansi. Nah, untuk mencegah itu ya kita harus normalisasi. Contoh lainnya misalnya ada juga seperti ini, contoh yang ini tabel universal. Ini ada ID personil, tanggal lahir, dan di sini ada kolom karakteristik itu di dalamnya ada kolom lagi gitu ya. Ada kolom tinggi, ada berat, ada warna rambut.
Nah, ini nggak bagus juga nih bentuk tabel seperti ini. Ya, solusinya kita harus mengambilnya ya. Tadi kan ada istilah atribut komposit ya. Jadi kita ambil atribut yang terkecil lagi. Ya. Nah, atribut yang terkecil dari karakteristik ini ada 3, yaitu tinggi, berat, dan warna rambut. Jadi kita ambil menjadi untuk membentuk kolom-kolom sendiri ya masing-masing ya. Ada kolom tinggi, berat, dan kolom warna rambut. Dan pengisiannya seperti ini, satu baris itu berisi satu data ya. Jadi tidak ada yang nilainya multi value ya. Itu harus dihindari ya nilainya ganda itu. Jadi kalau ganda ya solusinya kita buat baris yang baru ya. Kemudian ini adalah functional dependency atau kebergantungan apa fungsional gitu ya. Jadi kita singkat dengan FD. Ini menyatakan keterhubungan antar dua buah atribut. Ya. FD menyatakan bahwa nilai suatu atribut tergantung dari atribut lain. Yang saya bilang tadi, FD ini mulai kita buat saat di tingkatan ke-2 NF, 3 NF, seterusnya. Ini untuk notasinya dapat ditulis seperti ini, A panah B gitu ya. Kalau kita baca itu dari kiri ke kanan, A menentukan B. Kalau sebaliknya kita baca B tergantung pada A. Di A menentukan B atau B tergantung pada A. Kita bacanya ya. A dan B. Jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga otomatis ya harus sama gitu ya. Nilai A ini misalnya contohnya adalah NIM menentukan nama mahasiswa. Nama mahasiswa tergantung pada NIM ya. Ini bacanya A menentukan B atau B tergantung pada A. Jadi kalau kita lihat di sini, jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama. Jadi A di sini apa? A di sini adalah NIM ya contohnya. Kalau ada nilai NIM-nya yang sama, misalnya 003 gitu ya, namanya Ari gitu ya. Jadi kalau ada data yang lain, NIM yang berbeda gitu ya, akan NIM yang sama, ya otomatis kan nama mahasiswanya sama juga. Kemudian selanjutnya, ini penerapan FD ya, contoh tabel nilai. Ini nama ada kolomnya adalah nama full, NRT, nama mahasiswa, nilai huruf. Kira-kira menurut kalian tuh FD-nya yang cocok apa ini? Kalau dilihat dari tabel ini, ada yang bisa kasih pendapat? Yang sebagai A-nya itu NRP, kemudian B-nya itu nama mahasiswa, nama MHS. Ya, jadi sebaiknya dibaca juga jadi A itu apa? Nanti kan menentukan ya, A, NRP gitu ya. NRP ya tadi ya. NRP. Ya. Nah, NRP menentukan nama mahasiswa gitu ya. Ada lagi? Ada lagi selain itu? Jadi pada saat kita membuat FD itu ya harus semua tabel yang ada, semua atribut yang ada di tabel tersebut itu disebutkan di dalam FD ya. Kalau kita lihat di sini kan FD yang sudah kita buat ini kan baru menyebutkan NRP dan nama mahasiswa ya. Nah, sedangkan nama kode belum disebut, nilai huruf belum disebut. Nah, kira-kira apa FD-nya ya. Jadi di dalam FD itu harus disebut semua. Ketinggalan satu kolom pun.
A-nya itu NRP sama nama matkul, kemudian dia menentukan nilai huruf. Ya, bisa. Ya. Jadi tadi kan A ini ya menentukan B ya. A dan B itu adalah atribut dan nggak mesti satu atribut saja ya. Jadi bisa merupakan kumpulan dari atribut ya. Seperti tadi temannya bilang. Jadi yang A itu kalau dia lebih dari satu kita kasih kurung ya, kurung awal. Jadi nama full ya, RP itu menentukan nilai huruf. Seperti ini ya. Ini ya tadi ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau seperti ini kan semua sudah disebut ya. Nama kuliah ada, NRP-nya ada, nama mahasiswa ada, nilai huruf. Apakah masih ada FD-nya lagi? Atau sudah habis? Sudah disebut semuanya. Ada nama matkul, NRP, nama mahasiswa, dan nilai huruf. Ya, oke. Jadi cukup sampai ini ya. Ada 2 FD ya. Jadi ada 2 FD. Nah, dari 2 FD ini kita bisa buat. Jadi FD ini yang menentukan jumlahnya tabel yang pecahannya ya, hasil dekomposisinya ya. Jadi kalau contoh seperti ini kan ada 2 tabel ya. Jadi FD-nya ada 2, berarti ada 2 tabel. Yang pertama adalah kolomnya adalah NRP nama mahasiswa, atau kita pakai tabel ya namanya terserah ya. Misalnya tabel mahasiswa ya. Kemudian yang FD yang kedua nama kul NRP ini menentukan nilai huruf. Itu misalnya kita kasih nama tabel nilai. Jadi ada 2 tabel yang terbentuk dari satu tabel yang ya, satu tabel yang universal ini. Dengan adanya itu ya untuk terjadinya redundansi itu ya bisa diminimalisir ya. Karena NRP kalau kita lihat ini nama siswanya kan ada disebut beberapa kali nih Ali Akbar 98001 itu ada 3 kali disebut. Ada Indah Susanti, nah itu kan berulang ya seperti itu. Jadi itu bisa dihindari. Kemudian ya contohnya. Jadi penting ya FD itu untuk nanti dalam pembuat penentuan jumlah tabelnya ya. Nah ini kita lihat artinya kita sesuaikan aja. Tadi NRP menentukan nama mahasiswa ini sama ya. Karena untuk setiap nilai NRP nomor registrasi peserta yang sama, maka nilai nama mahasiswa itu ya otomatis ya harus sama juga gitu ya. Karena NRP-nya sama ya nggak mungkin nama mahasiswanya berbeda, tapi harus sama. Kemudian nama kul dan NRP itu menentukan nilai huruf. Betul ya, sama. Sedangkan ini nama kul tidak menentukan NRP, kemudian nilai NRP tidak menentukan nilai huruf. Oke. Kalau tidak itu ya dikasih garis miring ini ya, jadi bukan atau tidak merupakan atau tidak menentukan ya, cara bacanya. Selanjutnya sangat usul. Oke, misalnya di sini andaikan ada satu tabel ya, tabel nilai juga, tapi kolomnya berbeda sama yang tadi. Ada NIM, ada nama MK, ada semester, dan nilai. Misalnya di sini atribut kuncinya ya, atribut kuncinya adalah NIM, nama MK, semester. Nah, kira-kira FD-nya gimana nih tulisannya? Kalau atribut kuncinya ada 3 nih, ada NIM, nama MK, semester. Cara menulis FD-nya gimana? Tadi A-nya yang mana, B-nya yang mana? A-nya semester, B-nya nama mata kuliah.
D-nya ini mata kuliah. Kalau A-nya Semester. semester saja. Kalau NIM sama nama MK kan harus disebut tuh di FD-nya. Belum disebut. Nah, ini misal saya tulis tadi. Tadi semester menentukan nilai ya. Betul nggak? Semester Mata menentukan kuliah, nilai. Pak. Ya. Mata kuliah kayaknya. Semester menentukan mata kuliah. Mata kuliah bergantung ke nilai. Menentukan nama Mata mata kuliah. kuliah. Iya kayaknya. Nama MK. Betul begitu? Saya soalnya kan mata kuliah. Kan apa namanya itu? Mata kuliah itu berada di semester-semester tertentu gitu. Jadi kalau kampus lain, prodi lain, apakah menjamin semester itu harus ada nama mata kuliah? Mana logikanya? NIM mata kuliah dan semester menentukan nilai, Pak. Gimana? Coba saya tulis. NIM NIM mata kuliah, nama mata kuliah dan semester menentukan nilai. menentukan nilai. Oke. Ini ada 3 ya, jadi kita kumpul pakai kurung kurawa. Oke, jadi ya yang sebenarnya yang tadi semester menentukan nama MK nggak pas ya, karena kan nggak selamanya. Ya kalau kurikulum berganti bisa saja itu mata kuliahnya berpindah di semester yang berbeda. Ya, sama seperti kasusnya di kita di TI ini kan sudah ada 3 kurikulum ya yang berbeda berjalan. Ada kurikulum 2000 berapa ya? 2018, 2016, dan 2000 berapa? 2013 kalau nggak salah. Saya lupa juga. Ada 3 pokoknya. Jadi jadi mata kuliah itu ya bisa saja berpindah ya. Jadi nggak mesti bergantung semester berapa. Oke, jadi kurang tepat yang apa? Yang betul yang bawah ya. Jadi name karena dia merupakan atribut kunci ya. Jadi primary atribut kunci lah gitu ya. Name nama mata kuliah semester itu menentukan nilai. Misalnya kalau kita bayangkan isinya, NIM-nya 01, nama MK-nya adalah SPD gitu ya. Semester berapa nih? Semester 3 ya. 3, ya. Nah, nilainya adalah misalnya B gitu ya. Tapi kalau dia pengen mengulang gitu ya. Nah, ini semester ini bisa dari mahasiswanya tergantung nilainya sebenarnya. Dari nomor. Misalnya ini berhubungan dengan mahasiswanya, dia sudah semester berapa gitu ya. Misalnya dia ingin mengulang SPD di tahun depan kan berarti NIM-nya tadi 01, nama MK-nya SPD, semester 5 ya, nilainya A. Nah, jadi kan tersimpan tuh data yang lama dengan data yang baru ya. Jadi ketahuan kapan dia ngulang atau enggak kan. Dia ada di kalau ngulang kan berarti dia ada di semester yang enggak sesuai dengan mata kuliah tersebut. Oke, gitu ya. Pak, permisi mau nanya. Mm-mm. Yang di atribut kunci itu dia selalu berada di A, Pak? Itu salah satu aturan dari nanti ada tingkatannya ya. Tingkatannya yang tadi 2NF. Tapi kalau yang 3NF enggak. Nah, beda-beda tingkatan tuh beda syarat ya. Nanti kita lihat. Enggak mesti A itu harus atribut kunci semua. Ya, nanti kita lihat nanti di slide berikutnya. Oke, ditunggu aja ya. Iya. Kemudian
Nah, ini ya penulisannya seperti ini. Jadi ini nama MK semester itu menentukan nilai. Kemudian analisa terhadap PD ini merupakan langkah awal penentuan atribut kunci ya suatu tabel. Sambil kita lihat datanya ya untuk menentukan dia merupakan atribut kunci atau enggak. Karena untuk yang atribut kunci kan nilai datanya kan harus unik ya, nggak boleh ada yang sama. Jadi kalau kira-kira nilainya bisa apa atau tidak unik ya, ini pasti atribut itu yang nggak bisa kita jadikan atribut kunci ya. Ya kan pada saat kita menerima data kan kita ya secara nggak pasti ya bisa langsung tahu kalau itu adalah atribut kunci, tapi kita analisis dulu gitu ya. Kira-kira yang mana atribut kuncinya. Kemudian tingkatannya bisa dilihat dari ini, lingkaran ini. Jadi 1 NF itu yang paling ringan ya sampai yang ketat. Yang biasanya sampai 3 NF ya seperti dijelaskan tadi itu sudah dikatakan tabel yang baik. Ya. Selanjutnya ini baru kita masuk ke tingkatannya satu-satu ya. Yang pertama adalah 1 NF, ya, 1 normal form. Di sini suatu tabel disebut memenuhi bentuk normal pertama, 1 NF, jika dan hanya jika setiap atribut dari tabel tersebut hanya memiliki nilai tunggal dan tidak ada pengulangan grup atribut dalam baris. Tadi ya, jadi ada pengulangan kolomnya atau pengulangan. Dan tadi ada grup yang karakteristik itu ya, ternyata masih ada yang komposit gitu ya, contohnya tadi ya. Ternyata masih bisa diuraikan dari kolom karakteristik itu, misalnya contohnya tadi adalah kolom tinggi, berat, dan warna rambut. Kemudian di dalamnya, di dalam kolom itu harus nilainya tunggal. Nggak boleh multi value ya. Value itu kan nilainya lebih dari 1 ya. Kalau lebih dari 1 ya kita buat baris yang berbeda ya untuk nilai masing-masing dari yang multi value itu. Jadi kita pecah dia multi value. Sebenarnya sederhana saja sih kalau yang 1 NF kalau kita merubahnya. Penting syaratnya ini ya harus nilai tunggal dan tidak ada pengulangan. Kemudian aturannya tidak adanya atribut multi value, atribut composite atau kombinasi keduanya. Jadi tidak ada dalam satu tabel itu ada multi value dan composite itu ya harus diubah ya supaya sesuai dengan aturan 1NF. Kemudian setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik. Jadi nilai atomik ini nilai yang tidak dapat dibagi lagi. Nilainya yaitu gitu. Misalnya nama kira-kira bisa dibagi nggak? Kelas A, kelas B, masih bisa dibagi nggak? Ya, jadi nilainya atomik. Kemudian contoh, kita lihat yang atribut multi value. Ini contohnya adalah data mahasiswa seperti ini tabelnya. Nah, kalau kita buat tabel seperti ini ya nggak bagus ya. Yang multi value itu kan di kolom hobi ya. Memiliki nilai sepak bola, membaca komik, berenang dari 1 orang. Nah, ini nggak bagus. Di Siti Julaiha ada 2 hobi, Dini Susanti 2 hobi. Nah, solusinya ya menjadi 1 baris ya, per baris. Jadi sepak bola 1 baris, membaca komik 1 baris, berenang 1 baris, seperti itu. Kolomnya tetap kolom hobi gitu ya. Tapi nilainya satu-satu, tunggal. Selanjutnya, atau contoh yang berbeda seperti ini, tabelnya juga nggak bagus juga seperti ini. Ya, anggapan kita misalnya, oh ternyata seorang itu kan nggak mesti 1 hobi saja. Kita sediakan aja beberapa kolom hobi. Nah, itu salah juga. Gitu. Hobi 1, 2, dan 3. Nah, ini salah juga. Ya, kalau punya hobi sampai 3, ya silakan diisi. Kalau hanya 2, ya isi aja 2 gitu. Ya, itu nggak boleh sepertinya di basis data, di tabel database. Ya.
Kemudian solusinya kita bisa pecah menjadi dua tabel ya. Dua tabel, NRP dan mahasiswa, kemudian tabel hobi dan ya tabel hobi gitu ya. Jadi kolomnya adalah NRP dan hobi. Nah, untuk mengetahui relasi antara tabel mahasiswa dengan hobi kan bisa lewat NRP ya. NRP yang di hobi ini ya sebagai foreign key ya. Foreign key dari mahasiswa. Jadi kalau kita lihat hobi ini merupakan, kalau kemarin entitas itu ada entitas lemah ya, big entity. Big entity itu kan nggak mesti punya primary key ya. Jadi dia cukup ada foreign key aja sudah berelasi dengan entitas kuatnya. Kemudian jadi per baris ya gitu ya. Jadi artinya seperti itu. Sepak bola, membaca komik, berenang. Nah, jadi sederhana saja sih kalau merubah ke satuan A. Yang penting nilainya tunggal, tidak multi value. Kalau yang komposite juga itu kita uraikan. Mau nanya, Pak? Ya. Gimana? Kalau misalnya ada dua nama yang hobi sama ya ada satu hobi, misalnya sepak bola ada Harry sama Siti, itu gimana tabelnya? Termasuk di sini, termasuk di tabel hobi. Kan NRP-nya kan berbeda. Sepak bolanya ditulis Sepak dua bolanya kali. ditulis 2 kali. Oh, oke, Pak. Karena yang punya kan NRP yang berbeda. Jadi kan nggak redundansi kan. Oke, Pak. Berbeda dengan halnya kalau yang sama, NRP sama, hobi sama, ditulis 2 kali ya. Itu salah ya. Oke, Pak. Makasih. Oke, lanjut ya. Kemudian contoh yang kedua, yang composite. Ya. Nah, ini dari tabelnya ada kode kul, nama kul, dosen, kelas, dan jadwal. Nah, kira-kira menurut kalian yang composite itu yang mana nih yang bermasalah? Composite itu yang masih bisa diuraikan lagi kolomnya atau atributnya. Yang jadwal. Jadwal. Ya. Ya, jadwal ya. Kalau yang lain kan nggak bisa ya. Kode kuliah ya sudah kodenya ya. Mau diuraikan seperti apa lagi kan nggak bisa. Sudah tunggal ya. Nah, di sini jadwal. Nah, jadwal kan bisa kita pecah ya. Kira-kira pecahnya jadi apa nih? Kolom apa saja? Ada hari Jadwal sama hari jam. sama jam. Ya, hari sama jam ya. Tapi bisa juga nanti disesuaikan ya. Kalau beda tempat mungkin jadwalnya beda gitu ya. Disesuaikan. Tapi rata-rata ya bisa juga ruangan bisa. Jadi tergantung ini sebenarnya data yang dibutuhkan. Tapi yang kebanyakan kan hari sama jam ya. Ruang boleh tambah ruang. Tergantung kondisi kebutuhannya. Oke, jadi yang jadwal ini, kolom jadwal ini kita pecah jadi 2 nanti sehingga tabel yang bagus itu yang 1NF itu ada 6 kolom ya. Kemudian selanjutnya seperti ini ya, jadi ada 6 kolom. Ada jadwal hari, jadwal jam itu kita tambahkan jadi kolom yang berbeda. Kemudian contoh yang lain. Nah ini kira-kira masalahnya apa nih? Ada tabel sales nih. Ada di nomor telepon. Ditulis 2 kali ya, nomor teleponnya ada 2. Nah, nomor teleponnya ditulis 2 kali ya, jadi multi value. Solusinya diapakan? Dibuatin baris. Nomor itu dibuatin baris baru. Baris baru ya. Ya, dengan nama sales dan ID sales. Ya, ID sales dan nama salesnya sama, nilai teleponnya aja yang berbeda ya. Seperti ini ya. Jadi ini ID salesnya ini ADN 006, ini teleponnya ini ya.
3517261, yang satunya 3520165. Ya. Jadi intinya adalah supaya jadikan satu baris. Saya jadikan beberapa baris. Gitu, ya. Pak Kemudian mau nanya, ya, kalau nama salesnya itu kolom nama salesnya dihilangin bisa nggak? gimana? Nama atribut nama salesnya dihilangin bisa nggak? Jadi cuman ID sales sama nomor telepon aja. Kita tuh merubahnya jangan menghilangkan, tapi intinya tetap kolom itu ada semua gitu. Itu intinya. Kalau nama sales hilang, Bapak bertanya jadi nama sales hilang itu enggak. untuk teleponnya, misalkan kalau dirubah di telepon 1, telepon 2 gimana? Tabel baru gitu. Gimana suaranya kok menggema ini? Ulang? Bisa diulang? Misalkan buat tabel teleponnya itu ntar dibagi 2, ada telepon 1 dan telepon 2. Gimana itu, Pak? Ya nggak boleh. Itu kan bentuknya seperti ini nanti, yang hobi tadi. Nah, tadi. Yang seperti ini. Ini kan telepon 1, telepon 2 gitu ya. Kayak gini nggak? Oke, baik, Pak. Nggak boleh seperti ini. Jadi kan nggak selamanya satu orang itu punya 2 telepon gitu ya. Nanti kalau hanya punya satu telepon kan otomatis kan kolom yang telepon 2-nya kan kosong ya. Itu harus dihindari. Jadi nggak boleh, intinya nggak boleh sebenarnya juga ada nilai atau kolom atau bagian di tabel itu yang kosong gitu ya. Seperti itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan semuanya punya telepon, boleh Gimana? Ya, halo? telepon 1, telepon 2, kayak gitu. Suaranya putus-putus. Yang lain bisa. Kan tadi dikatakan nggak boleh ada, ya Pak. Misalkan kalau salesnya semuanya punya 2 nomor, boleh pakai telepon 1, telepon 2, nggak ada ntar yang kosong gitu. Nggak boleh juga. Ya, kan kita nggak menjamin semua. Nanti ada sales baru, ada data baru kan. Ya, itu ya. Jadi nggak boleh. Kalau telepon ya kan karena dia nomor telepon merupakan merupakan kan sama-sama nomor telepon ya. Gitu ya. Jadi ya sebaiknya ya dijadikan satu kolom gitu, karena dia satu kategori nomor telepon. Jadi jangan pisahkan menjadi 2. Kecuali kalau telepon rumah atau telepon atau HP gitu kan. Nah, itu bisa dibuat 2 kolom gitu ya. Kalau kan ada ya pada saat kita mengisi itu kan tergantung sebenarnya ya nama kolomnya kita keperluannya apa gitu ya. Nah, kalau di sini kan kita lihat ini ya campur ya. Campur menjelaskan ada nomor HP dan nomor nomor rumah ya. Nomor telepon rumah. Nah, itu ya kalau seperti ini ya dijadikan satu ya. Kecuali kalau dari awal sudah dijelaskan kalau dia ada pembagiannya, ada telepon rumah dan telepon atau HP gitu ya, nomor HP. Jadi HP itu yang 08 sekian gitu ya, 09 sekian gitu ya. Kalau yang telepon rumah ya seperti ini 3517 dan seterusnya. Gimana? Pak mau nanya lagi. Kalau dijadikan 2 tabel gimana? Jadi ada ID sales sama telepon sama ID sales sama nama sales, kemudian tabel 2-nya ID sales sama nomor telepon gitu. Kayak tabel sebelum-sebelumnya itu ada. Ya bisa. ID sales sama nama sales, sama ID sales sama telepon ya.
bisa. Cuma nanti sebenarnya contoh yang tadi itu, nah nanti hasilnya akan sama juga kalau kita merubahnya nanti kan dari 1NF ini kan ke 2NF ya. Nanti 2NF pasti hasilnya seperti yang kamu bilang tadi ya. Oh iya. Nah, jadi nanti ID sales kan nama sales sama ID sales dengan telepon. Oke. Terima kasih Pak. Ada lagi yang bertanya? Lanjut ya. Kemudian yang ini ada contoh yang berikutnya, ada tabel buku. Nah ini kira-kira yang mana nih yang masalahnya? Ada ID pengarang sama nama pengarangnya itu double, Pak. Ya, kolomnya double ya. Solusinya gimana? Ditulis kayak yang tadi tuh ada 2 baris, jadinya nanti yang K1021 Kosim itu dia ISBN-nya itu sama kayak ke 0121 yang Aris M. Ya, berarti ada berapa kolom? Ada berapa kolom? Ada 4 kolom. Ya, ada 4 ya. Betul ya, jadi ada 4 kolom. ISBN, kolom terbit, ID pengarang, sama nama pengarang. Ya. Ulang ya. Solusinya seperti ini ya. Jadi apa yang data yang bagian yang kosong ini ya nggak boleh ada ya. Ada yang kosong-kosong di baris kedua, baris ke berapa, 5, itu nggak boleh. Harus dihindari yang kosong-kosong. Kemudian, nah ini kita masuk ke 2NF. Ini suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal form kedua, 2NF. Jika dan hanya jika yang pertama dia sudah pasti harus memenuhi 1NF. Jadi bentuknya sudah 1NF ya. Jadi kalau bentuknya belum 1NF, kita langsung ke 2NF nggak bisa. Tapi kalau kita ingin mengerjakan 2NF, ubah dulu tabel itu menjadi 1NF dulu. Ya. Yang kedua, setiap atribut yang bukan kunci utama tergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci dan bukan hanya sebagian atribut kunci. Nah, di sini ada pembagian atribut bukan kunci sama atribut kunci. Atribut kunci itu ya primary key atau ya nilai yang kunci ya, nilai yang unik gitu ya. Atau nilai yang menentukan. Kemudian atribut yang bukan kunci ini ya misalnya tabel mahasiswa ya. Kalau mahasiswa itu kan ada NIM, nama, alamat ya. Nah, nama, alamat itu atribut bukan kunci. Nah, bukan kunci. Nah, dari kalimat yang kedua ini kira-kira kalau kita tuliskan notasi FD-nya seperti apa? Kalau tadi kan A menentukan B ya. A menentukan B. F. A menentukan B. Nah, A itu apa kira-kira? Dari kalimat kedua ini ya. Ini atribut yang bukan kunci utama tergantung dengan semua atribut kunci. Gimana Pak? Kan ada kata tergantung nih. Kan sama seperti yang mau bentuk A menentukan B. Seperti ini ya di atas ini. A itu yang mana kira-kira? A-nya atribut kunci. Atribut kunci. Atribut kunci menentukan. Atribut kunci menentukan. Atribut bukan kunci. Ya, atribut bukan kunci. Kalau kita baca sebaliknya kan akan sama seperti kalimat kedua ya. Jadi atribut bukan kunci tergantung ya ada atribut kunci ya. Jadi sama kan maksudnya ya seperti kalimat kedua. Jadi yang A itu atribut kuncinya apa?
Dan yang ruas kanan dari panah itu atribut. Nah, kemudian ada istilah di sini. Dan bukan hanya sebagian atribut kunci. Ya. Di atribut kunci yang ada di A ini tidak boleh sebagian. Tapi kalau di dalam tabel itu ada 2 atribut kunci, dan di bagian A ini harus dua-duanya disebutkan. Ya. Kalau dua-duanya disebutkan, kita sebut dengan kebergantungan penuh atau full. Ya. Tapi dia kalau, tadi kan misalnya contohnya ada 2 atribut kunci ya. Misalnya kalau di A ini kita hanya menulis 1 atribut kunci saja, nanti kita sebut dengan ketergantungan parsial. Jadi kalau bentuknya ketergantungan parsial itu solusinya kita eliminasi ya, tabelnya. Eliminasi di sini maksudnya kita menjadikan ke bentuk tabel yang baru. Ya. Kemudian selanjutnya aturan berikutnya sudah memenuhi dalam bentuk normal ke 1. Ya. Yang sama ya seperti tadi ya. Semua atribut bukan kunci, hanya boleh tergantung pada atribut kunci. Ini. Kemudian jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Jadi itu eliminasi ya. Harus dipisah pada tabel yang lain. Di mana perlu adanya penghubung atau kehadiran foreign key. Jadi perlu ditambahkan juga foreign key-nya. Jadi di dalam 2NF ini kalau dia kira-kira tabelnya yang kita bentuk itu tidak berelasi, ya kita pikirkan kardinalitasnya. Nah, kadang-kadang suatu kasus, kalau kita ubah ke 2NF, ya secara otomatis terbentuk relasinya. Tapi kadang-kadang juga relasinya nggak terbentuk. Kalau nggak terbentuk, kita pikirkan kardinalitasnya, apakah 1 ke 1, atau banyak ke 1, atau banyak ke banyak. Ya. Kita lihat contohnya ya. Nah, contohnya di sini. Di sini ada satu tabel ya. Di sini sudah 1NF. Di sini kita lihat kalau dijelaskan untuk atribut kuncinya itu ada 2, yaitu mahasiswa NRT dan MK kode. Jadi kalau disebut full tadi dan di bagian atribut kunci ini, ya, atribut kunci ini 2 primary key yang ada di tabel ini harus disebut semua. Ya. Untuk atribut bukan kunci itu yang ini, mahasiswa nama, mahasiswa alamat, MK nama, MK SKS, dan nilai huruf. Oke, kita tentukan dulu nih FD-nya. Kira-kira gimana nih FD-nya? Kalian gimana nih FD? Mahasiswa NRP. Mahasiswa NRP. Menentukan mahasiswa nama sama mahasiswa alamat. Nah, 2 ya. Nama. Ada lagi? Yang MK kode juga menentukan MK nama sama MK SKS. MK nama, MK SKS. Itu aja? Kemudian nanti dieliminasi jadi MHS NRP, MK kode akan menentukan nilai huruf. DFD yang berikutnya ini ya, MHS NRP dan MK kode ya. Menentukan nilai huruf. Sudah cukup? Masih ada? FD-nya masih ada lagi? Sudah cukup? Itu aja kayaknya. Aja. Sambil cek ya apakah sudah semuanya atributnya disebutkan. Ya. Sudah ya, jadi cukup 3. Jadi intinya bentuknya seperti yang ini ya, yang 2NF ini bagaimana. Pokoknya yang kiri itu, yang A itu adalah kita sebut atribut kunci. Atribut kunci itu kan ada 2.
Jadi yang kiri itu ya kandidatnya ya dua atribut ini yang diisi. Jadi nggak boleh kita isi mahasiswa nama, mahasiswa alamat di bagian A ya untuk tingkatan 2NF. Tapi untuk yang sebelah kanan itu harus diisi yang atribut bukan kunci dan jangan sebaliknya yang kanan diisi juga nggak atribut kunci, nggak boleh. Jangan memasukkan yang ruas kanan ini atribut kunci, tapi khusus atribut bukan kunci saja. Kemudian kita lihat di sini FD-nya yang 1 dan 2 ini, kita lihat untuk nilai A-nya kan hanya disebut satu primary key saja ya. Yang FD1 itu kita sebut MHS saja. FD2 kita sebut MK kode saja. Sedangkan di dalam tabel yang 1NF ini ada dua primary key, MK NFP dan MK kode. Nah, jadi tadi seperti tadi ada istilah parsial dan full ya. Jadi kalau full itu berapapun jumlah primary key di dalam 1NF itu disebutkan. Jadi seperti yang FD nomor 3 ini, FD ketiga itu ada dua primary key, kita sebutkan mahasiswa NFP dan MK kode. Menentukan nilai huruf. Jadi FD yang ketiga ini sifatnya adalah full ya. Jadi kebergantungan penuh. Kalau yang 1 dan 2, FD 1 dan 2 ini merupakan parsial. Sehingga kita perlu eliminasi menjadi tabel yang berbeda. Ya. Jadi untuk tabelnya kira-kira ada 3 ya. Jadi tergantung seperti FD-nya ya. Seperti saya bilang tadi, FD itu menentukan jumlah tabel. Ya. Kita lihat. Ini penjelasannya ya, pertama ya. Hubungannya. Ini kita lihat. Ini ya, jadi ada 3. Posisinya boleh bebas ya. Yang penting nilai FD-nya sama gitu ya. Mau FD1, FD2, FD3 itu posisinya terbalik nggak masalah. Kemudian untuk tabelnya, nah ini yang FD1 itu kita kasih nama tabel nilai, berisi kolom mahasiswa NRT, MK kode, dan kolom nilai huruf. Kemudian FD2 yang cocok adalah tabel mahasiswa ya. Namanya kolomnya adalah MHS NRT, MHS nama, dan MHS alamat. Yang terakhir FD3 itu tabel mata kuliah, kolomnya adalah MK kode, MK nama, dan MK SKS. Jadi terbentuk 3 kolom, 3 tabel. Oke, selanjutnya misalnya ada contoh seperti ini misalnya. Diketahui tabel R, A, B, C, D, E ya kolomnya. A dan B itu primary key, ini kunci utama ya, atribut kunci. Nah, di sini dijelaskan kalau FD-nya adalah A dan B itu menentukan C, D, E. Nah, kalau bentuk seperti ini kita sebut sebagai full atau spasial. Kalau FD seperti ini. Full ya. Karena atribut kuncinya kita sebut semua ya di A ya, di bagian kiri panah ya. Di A dan B. Jadi full. Jadi nggak salah satu tadi seperti tadi mahasiswa NLP kan satu aja. Ini ada 2 berarti full. Nah, kalau full kan tidak perlu dieliminasi ya. Tabelnya kan tidak perlu dieliminasi. Jadi ya tabelnya ya itu gitu ya. Nggak perlu kita pecah lagi. Kemudian FD tadi itu bisa kita baca juga AB menentukan C, AB menentukan D, AB menentukan E. Atau kalau mau ringkas ya kita tulis satu baris seperti ini, AB menentukan C, D, dan E. Ya, seperti itu. Jadi bentuk tabelnya tetap R ya, tetap R. Jadi tidak ada pemecahan. Kemudian kalau contoh kasus seperti ini nih, ya sama tabel R, primary key-nya A dan D. Kalau di sini dijelaskan FD itu adalah AB menentukan CD dan BE menentukan E. Nah, kalau yang FD yang pertama nih gimana? Full atau spasial? AB menentukan CD.
Mana full atau spasial istilahnya? Nah, B menentukan CD. Dia bergantung penuh atau spasial kira? Gimana? Ya, bergantung penuh ya. Jadi penuh full. Kalau yang B menentukan E ini ya spasial ya, karena B-nya kan sendiri ya, disebutkan di ruas kanan. Harusnya ada dua yang disebut A dan B ya. Jadi otomatis B menentukan E ini kita eliminasi menjadi tabel baru. Kolomnya adalah yang ini. Ya. Kolom B dan E. Misalnya nama tabelnya adalah R2. Dan tabel yang satu namanya R1. Ya. Kolomnya A, B, C, D. E-nya nggak usah dimasukkan. Karena untuk mengakses R1, untuk mengakses data E, cukup kita relasikan dengan Y saja. Sehingga sudah dapat Y-nya ya. Kalau kita masukkan E di R1 kan nanti terjadi redundansi. Ya. Kemudian, ini contoh yang berikutnya ini ada tabel workshop. Ya. Ini kita lihat, kalau NIM dan modul itu adalah primary key ya. Jadi biasakan primary key itu kita garis bawahi ya, supaya enak lihatnya. Jadi yang digaris bawahi udah pasti primary key. Di sini dijelaskan FB-nya adalah modul menentukan biaya ya. Modul menentukan biaya. Kemudian kalau kita lihat, di sini kira-kira FB-nya gimana nih tulisan yang 2NF-nya. Yang lain. Jadi yang satu kan modul menentukan biaya ya. Kalau yang lain gimana nih kira-kira? Baru 2 kolom nih disebutkan, sedangkan tadi ini ada 4 kolom. Ada beberapa kolom yang belum disebutkan, NIM sama grade ya. Buat SD kan harus semua kolom disebutkan. Name modul menentukan grade. Modul. Iya. Modul. Jadi yang ini dulu ya. Ini kan 2NF. Jadi kalian mikirnya itu pokoknya sebelah kiri panah itu adalah atribut kuncinya ya. Nah, atribut kunci kan hanya 2, NIM modul, NIM dan modul. Kandidatnya yang kiri itu pasti NIM modul atau NIM atau modul kan gitu. Yang kanan ini atribut bukan kuncinya apa? Atribut bukan kunci. Ini modul menentukan atribut bukan kunci yang mana ini. Grade. Biaya. Grade. Sambil dilihat data yang bawah ini, data yang bawah tergantung data ya. Grade ya, grade. Nggak mungkin kan biaya menentukan grade atau enggak? Kan bukan atribut kunci. Ya kalau dilihat daratan nggak bisa. Ya sambil dilihat datanya juga ya. Kalau biaya menentukan grade. Yang biayanya 250.000, grade-nya A. Tapi ada juga yang 250.000 B yang bawah. Kan nggak bisa ya. Modul menentukan grade. Enggak juga ya. VBNet selalu A. Yang di bawah ini VBNet B. Nah, nggak bisa ya. Jadi nggak bisa modul menentukan grade. Jadi yang betul adalah name modul itu menentukan grade.
Jadi nanti tabel 2NF-nya ada 2 ya. Yang satu modul dan biaya kolomnya. Tabel yang satu kolomnya adalah name, modul, dan grade. Oke, lihat kolomnya. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi ini yang parsial ya. Jadi dipecah menjadi tabel baru. Yang modul menentukan biaya. Kita pecah ini seperti ini tabelnya ya. Jadi satu modul menentukan biaya nih tabel yang kedua ya. Ini modul dan grade, ini FD yang kedua itu di tabel yang satu, tabel yang satu. Untuk relasinya sudah bisa dilihat, bisa dihubungkan dengan modul ya. Misalnya kita ingin tahu modul VBNet itu biayanya berapa, mau cek aja tabel kedua, kita ketemu nilainya. Ya. Gitu ya. Jadi ini kan ya secara langsung ini langsung menentukan relasinya ya. Seperti saya bilang tadi ada kalanya tidak terbentuk tuh relasinya ya. Perlu dipikirkan kardinalitasnya. Dilihat dari tabel yang 1NF ya. Nah, kemudian yang ke 3NF nih. Suatu relasi memenuhi bentuk normal ketiga jika dan hanya jika yang pertama harus sudah 2NF. Yang kedua, setiap atribut yang bukan kunci tidak tergantung secara fungsional terhadap atribut bukan kunci yang lain dalam relasi tersebut. Nah, kalau kita tulis kan syaratnya gimana nih kalau 3NF gimana? A menentukan B. A-nya itu apa kira-kira? Kalau dari kalimat kedua. Atribut bukan kunci. Atribut bukan kunci. Tidak tergantung pada yang kanan apa? Atribut yang setiap atribut bukan kunci. Atribut non primary key dia masih ketergantungan dengan atribut non primary key yang lain. Ada sebuah primary key di sini. Non primary key. Atribut bukan kunci yang lain. Nah, Atribut bukan kunci yang lain. Ya. Atribut bukan. Oke. Ya, jadi yang dicari itu yang atribut bukan kunci, menentukan atribut bukan kunci ya. Kalau ketemu ini kita eliminasi jadi tabel yang baru ya. Jadi cari yang sehingga tabel yang terbentuk nanti di 3NF itu ya tidak bergantung dengan atribut bukan kunci, tidak bergantung dengan atribut bukan kunci. Ya, ada contohnya. Hapus dulu. Ya, kita langsung lihat contoh. Misalnya di sini ada tabel sudah 2NF nih ya. Nah, sekarang yang 3NF-nya gimana nih FD 3NF ini kira-kira? FD 3NF-nya gimana kira-kira? 3NF FD. Nah, fokus ke sini ya. Atribut bukan kunci menentukan atribut bukan kunci. Jadi atribut kunci itu di 3NF kita abaikan ya. Nah, atribut kunci itu yang mana di sini? NRP ya. Jadi NRP ini kita abaikan di 3NF. Jadi yang kita pikirkan itu yang atribut bukan kunci ini ada nama, alamat jalan, alamat kota, alamat provinsi, dan alamat kode pos. Nah, itu yang menjadi yang 3NF. Kira-kira gimana nih? Atribut bukan kunci
Menentukan atribut bukan kunci lainnya. Nama, A-nya nama, B-nya itu alamat jalan, kota, provinsi, kode pos. Nama menentukan alamat jalan. Betul nggak? Kode pos menentukan alamat provinsi. Nama Albar menentukan nama jalan. Nah, Enggak dong. Bisa, ya. Kode posnya tuh Pak. kode pos menentukan provinsi Kode sama kota. pos menentukan provinsi sama kotanya. Nah, jalan nggak? Nggak ada kayaknya kode pos pakai jalan. Nggak ada ya. Setiap jalan ada kode pos sendiri. Nggak ada ya. Ya, Kak. Oke, berarti alamat kode pos ya. Menentukan. Ada dua ya. Provinsi, kota. Alamat kota. Provinsi. Ada lagi yang lain? Jadi kan misalnya kita cek di website Pos Indonesia kan kita kan bisa tuh ya, mengecek kode posnya apa, kan muncul nanti kan kota mana, provinsi mana gitu ya. Atau bisa juga lebih dalam lagi kecamatan apa kan gitu. Sebenarnya kan kode posnya bisa berbeda ya. Misal kayak apa Kekali dengan Gomong ya kan berbeda itu kode posnya. Atau Kekali yang sebelah Unram aja berbeda kode posnya dengan Kekali. Gitu ya, jadi gini ya. Sehingga FD alamat kode pos menentukan alamat kota dan alamat provinsi itu menjadi tabel baru ya. Sehingga di tabel 2NF itu akan terbentuk dua tabel ya, dua tabel. Yang satu kolomnya adalah NRP, nama, alamat jalan. Ini kita hapus karena sudah ada di tabel kode pos ya. Nah, untuk merelasikannya cukup pakai alamat kode pos ya. Jadi terbentuk dua tabel di 3NF ya. Oke. Nah, tabel alamat kode pos ya. Nah, tabelnya ada dua, tabel mahasiswa, kolomnya NRP, nama, alamat jalan, dan alamat kode pos. Dan tabel kode pos itu berisi alamat kode pos, kolom alamat provinsi, dan alamat kota ya. Oke. Oke, kalau ini contohnya misalnya nih, contohnya sama seperti tadi ya, tabel R itu ada A, B, C, D, E. AB-nya primary key. Di sini FD-nya adalah AB menentukan C, D, E ya. C menentukan D, E. Ya. Nah, kalau kita lihat ini yang FD yang kedua ini kan masuk yang syaratnya 3NF ya. Atribut bukan kunci menentukan atribut bukan kunci ya. Karena CDE itu kan sama-sama atribut bukan kunci. Itu kita bisa eliminasi ya. Menjadi tabel baru, misalnya namanya adalah R2. Yang satunya R1-nya. Ya, R1 berasal dari R. Cuma kita hilangkan supaya tidak terjadi redundansi kan. Di tabel R2-nya sudah ada D dan E ya. Ini kita hilangkan. Nah, jadi sisa A, B, C ya di R1. Ya, gitu ya. Kemudian bentuk tabelnya seperti ini. Jadi R1 dan R2. Selanjutnya, nah ini latihan dulu ini. Ya, latihan aja ya, mau jam 10. Nanti sisanya bisa nonton di video ya. Misalnya di sini ada latihan yang pertama, ada tabel sales, tabel TPS, masih tabel universal ya.
Di sini yang bermasalah itu yang mana kira-kira menurut kalian? Dari tabel ini. Peki. Peki. Multi value ini Pak. Composite. Pekinya diuraikan lagi menjadi kolom P dan QTY ya. Kalau multi value kan dia nilainya lebih dari 1 kan. Nggak ada ya di sini ya, tapi dia composite. Ya. Ini yang sudah dijelaskan, kalau di soal misalnya FD-nya, primary key-nya S dan P ya, S dan P. Jadi ada 2 primary key. Bisa tulis dulu, biar nggak bolak-balik. FD, S menentukan status ya. Kemudian S menentukan city. Kemudian city menentukan status. Oke. Jadi kita disuruh ubah bagaimana bentuk 1NF, 2NF, dan 3NF. Oke, ini 1NF dulu nih. Ya, mana nih bentuk 1NF kira-kira menurut kalian? Kalau dari tabel universalnya nih. Jadi apakan kolomnya ada berapa kira-kira di 1NF-nya? 5. Ya, 5. Oke. Jadi kolom packing-nya dihapus ya. Diambil yang lebih kecil, kolom yang terkecil lagi, P dan QTY ya. Ya, Pak. Jadi nilainya tetap, itu nilainya yang kosong ini, yang S1 20 London yang kosong ini ditulis lagi ya. Ya, jadi nggak boleh ada yang kosong di tabel itu. Sederhana aja sih bentuk yang 1NF. Jadi seperti ini ya. Jadi P, QTY, nah tadi kan apa tabel PQ ya. PQ itu kita hapus, kolom PQ kita hapus. Kita ambil yang terkecil, kolom yang terkecilnya P dan QTY. S dan P itu adalah primary key ya. Sekarang 2NF. Nah, gimana nih 2NF? Untuk yang kosong tadi ya tinggal diisi aja sama kan seperti ini. S1 20 London, S1 20 London, ini ada S4 20 London. Untuk yang 2NF gimana nih? Lihat aturan yang di atas ini. Atribut kunci menentukan atribut bukan kunci. FD-nya gimana? FD-nya gimana nih? 2NF. Belum. 2NF. Mana kira-kira? 2 tabel ya. Atribut kuncinya kan S dan P ya. Jadi yang kiri itu pasti S dan P. Nah. Ya. SP menentukan QTY. Ya, QTY. Ya, QTY S dan P menentukan QTY. Baru S itu bisa buat status sama city. Seenggaknya gitu, Pak. Nah, mana S dan P menentukan QTY yang angka 300, 200, 100 itu. T ya. Iya. Oke, kemudian Kalau S sendiri bisa buat status sama city. S sudah dijelaskan yang di soal tadi, S menentukan status dan S menentukan city. Bisa kita tulis satu baris ya, seperti tadi penjelasan dia, contoh yang di awal. Ini kan yang sama seperti ini kan maksudnya tadi ya. Oke, ini saja ya. Ada lagi? Yang kirinya atribut kunci semua ya. Kalau yang FD yang ketiga ini kan atribut city itu atribut bukan kunci. Statusnya atribut bukan kunci kan bukan masuk 2NF nih ya. Yang ini ya. Yang ini kan nggak bisa masuk 2NF ya, karena city ini kan bukan atribut kunci ya.
Ya enggak? Jadi gini ya. Jadi ini ya 2NF. Sehingga tabel yang terbentuk adalah ada dua ya. Ada dua. Tabel yang pertama nih, kolomnya adalah S, P, dan QTY. Kolom yang kedua adalah S, status, dan city. Ini ya. Oke, kita lihat tabelnya. Tabel 1 dan tabel 2. Sama ya, tabel 2 ini kan kolomnya S, P, dan QTY. Tabel FD yang kedua ini jadi ke tabel 1 ya. S, status, dan city. Nah, jadi 2NF terbentuk 2 tabel. Itu 3NF-nya gimana? Ini karena ada 2 tabel, jadi setiap tabel itu kita cek juga masing-masing ya. Apakah dia sudah 3NF atau belum. Kalau belum 3NF, kalau sudah 3NF ya berarti tetap sama seperti 2NF ya. Kalau belum ya kita uraikan lagi sesuai dengan syaratnya. Kita cek dulu yang TPS 2 nih, apakah sudah 3NF atau belum? Belum. Alasannya TPS 2. Karena sebelah kiri bukan atribut, bukan kunci. Apanya ini? D-nya gimana? Yang TPS 2 ini, tabel yang kanan. Kalau kita buat D-nya gimana nih? Atribut bukan kunci. Atribut bukan kuncinya yang mana? Kalau yang TPS 2. Ini ada S, P, dan QTY. Atribut bukan kuncinya yang mana? QTY. QTY. QTY menentukan apa? Atribut bukan kunci yang lain. Atribut bukan kunci yang lain selain QTY. Ada nggak? Terus gimana ada ya? Nggak ada kalau untuk kita kayaknya. Hah? Kan hanya satu aja QTY ya. Iya. Ya, hanya satu aja atribut bukan kunci. Jadi yang TPS 2 sudah 3NF ya. Iya. Nah, karena hanya satu ya, QTY pengaruhi siapa? Kan nggak ada atribut bukan kunci lainnya kan. Karena atribut bukan kunci lainnya kan hanya dia sendiri. Gitu. Jadi yang 3NF sudah ini ya 3NF ya. Oke. Selanjutnya cek yang sorry. Cek. Nah, seharusnya yang ini apa cek yang tabel 1 nih. 3NF-nya gimana nih? Ada 2 tabel jadinya berarti. Ya, kita buat dulu aturannya 3NF-nya apa? Status pengaruhi city atau kebalikan? Ya. City pengaruhi status. City menentukan status ya. Oke, jadi terbentuk seperti ini ya. Jadi 3 nanti statusnya yang dicoret ya di sini ya. Di sini, jadi nanti hilang. Jadi sisa S menentukan city. Untuk mengecek status dari city ya tinggal ke tabel city dan status. Kolom city dan status. Ya. Ini lihat tabelnya ya. Saya hapus dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi city menentukan status ya. Jadi seperti tabel baru city status. Dan tabel yang tadi itu kita hilangkan kolom statusnya ya. Tinggal S dan city. Untuk relasi antara TPS 11 dan TPS 12 dari atribut city ya. Ini atribut. Oke, ini sudah 3NF, semua 3NF. Jadi sudah bisa masuk ke database ya, untuk database.
bisa kalian gambarkan ke IRD-nya. Ini terbentuk kan ada 3 tabel, 3 entitas ya. Jadi bisa IRD-nya bisa digambarkan ya dengan benar. Kemudian contoh yang kedua dan seterusnya itu bisa dilihat ya nanti di video. Karena jam 10 lewat. Ini intinya saya kasih ini aja sih, intinya contoh nomor 2 ini. Nah, kita lihat di sini 1NF-nya kan gampang aja ya, tinggal mengisi aja. Untuk yang 2NF, nah 2NF-nya kan atribut bukan kunci ya, menentukan atribut bukan kunci. Kuncinya nomor proyek dan nomor pegawai. Nomor proyek menentukan nama pegawai, yang satunya nomor pegawai menentukan nama pegawai, golongan, dan besar gaji ya. Sehingga tabelnya nanti akan terbentuk seperti ini. Ini ya. Kalau kita lihat 2 tabel ini, kan tidak terjadi relasi ya di dalamnya ya. Ya enggak? Kita nggak tahu nih pegawai mana, kerjain proyek mana ini. Nggak tahu kan? Iya, Pak. Nggak ada relasi. Sehingga perlu kita buat kardinalitasnya kira-kira gimana. Antara proyek itu kardinalitasnya berapa, pegawai berapa. Cara mengeceknya kita lihat tabel sebelumnya, berarti tabel 1NF ya. Ini, misalnya pegawai nih, ini tabelnya. Di satu proyek itu bisa dikerjakan oleh banyak pegawai ya, kita lihatnya. Ada proyek 001 itu dikerjakan oleh pegawai 01, 02, dan 06. Berarti pegawainya banyak ya. Banyak. Kemudian kita baca sebaliknya pegawai ke proyek gitu ya. Kalau satu pegawai, dia pegang berapa proyek? Satu proyek atau banyak kira-kira? Banyak. Banyak. Banyak ya. Ya. Karena di sini kita lihat pegawai 01 itu dia pegang proyek 001 dan 002 ya. Jadi banyak ke banyak. Gitu. Jadi karena banyak ke banyak, nah di kardinalitas kan ada tabel baru ya. Isinya kan foreign key ya. Foreign key yang dipinjam dari tabel proyek dan tabel pegawai. Oke, isinya seperti ini. Ini nomor proyek dan nomor pegawai. Oke, terbentuk nih relasinya. Nanti selebihnya bisa dilihat aja ya di video. Mungkin kita lanjut minggu depan ya. Minggu depan latihan normalisasi. Diperdalam lagi normalisasinya. Oke, kalau gitu kita cukupkan sekian ya. Tanyanya minggu depan aja, kita sudah waktunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makasih Pak, pagi. Makasih, Ya, Pak. sama-sama.